Selamat siang bagi kita semua, kami dari kelompok 11 mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rusdiana Siregar MPD. Dengan anggota kelompok, saya Desitania Amanda Busnu Haji, Ringgi Antika, dan Kristi Sidaputar. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengimplementasian strategi dan hakikat Project Based Learning. Nah, alasan kami memilih strategi pembelajaran Project Based Learning ini karena strategi ini sangat tepat untuk diterapkan pada proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mengelola sumber dan kerja kelompok dalam proyek secara baik. Maka, peserta didik akan belajar dan aktif dalam mengorganisasikan proyek untuk menyelesaikan tugas. Hal ini didukung oleh kelebihan dari strategi pembelajaran Project Based Learning yang meliputi 1. Project Based Learning ini dapat meningkatkan motivasi serta di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai suatu proyek. Nah, yang kedua yaitu dapat meningkatkan kolaborasi, betapa pentingnya kerja kelompok dalam proyek yang menuntut peserta didik untuk mengembangkan serta mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, hal ini yang menjadi alasan kami memilih strategi pembelajaran Project Based Learning ini. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Pada hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran kita mengenai teks diskusi. Nah, pada materi pembelajaran ini, Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran Project Based Learning, di mana Ibu akan memberikan kepada kalian penjelasan serta contoh, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, sehingga kalian akan mencari solusi, menghasilkan produk, dan mempresentasikannya dalam bentuk proyek di depan kelas kita mengenai teks diskusi. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa itu teks diskusi ya murid-murid. Teks diskusi merupakan jenis teks yang menyajikan dua pendapat yang tidak sama terhadap suatu hal, bisa berbentuk pro ataupun kontra, yang membuat pihak yang terlibat berdiskusi membahas suatu pembahasan atau permasalahan. Nah, dalam teks diskusi terdapat 3 struktur utama. Struktur yang pertama yaitu isu. Apa itu isu? Isu merupakan ide pokok atau pokok pembahasan atau permasalahan yang paling utama. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu merupakan penyampaian pendapat, baik itu pendapat yang pro atau argumen yang pro dan argumen yang kontra. Dan yang ketiga merupakan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan bagian penyimpulan apa-apa saja yang merupakan penyelesaian dari pendapat pro atau pendapat kontra tersebut, sehingga tercapailah tujuan dari teks diskusi, yaitu adanya pemecahan masalah. Nah, Ibu akan memberikan atau membacakan contoh teks diskusi kepada anak-anak sekalian mengenai narkoba. Isu dari teks diskusi narkoba itu adalah narkoba merupakan zat dan obat berbahaya yang bersifat adiktif serta memberikan banyak dampak buruk terhadap kesehatan penggunaannya. Argumen pendukung atau argumen pro-nya yaitu narkoba memberikan banyak dampak buruk terhadap kesehatan. Sedangkan argumen penentangnya atau argumen kontranya yaitu obat-obatan tidak berdampak buruk apabila digunakan dengan benar atau dengan kadar yang tepat. Nah, kesimpulan dari argumen ini yaitu saat Anda sudah menyadari bahaya yang diakibatkan oleh narkoba, lebih baik menjauh dari obat-obatan terlarang itu dan tetap hati-hati terhadap pergaulan bebas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian topik mengenai tugas atau permasalahan yang akan kalian cari pembahasan serta penyelesaiannya, yang akan kalian presentasikan sebagai sebuah proyek di depan kelas ini. Mengenai sampah, Ibu akan memberikan tugas teks diskusi mengenai sampah kepada anak. Kendala-kendala yang kami temui dalam menerapkan atau mengimplementasikan strategi pembelajaran Project Based Learning yaitu yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Dan yang kedua, membutuhkan biaya atau fasilitas, peralatan dan bahan yang memadai.
seperti Infokus, LCD, komputer, papan tulis, dan spidol. Sekianlah video proyek kami mengenai pengimplementasian strategi pembelajaran Project Based Learning kami dari kelompok 11 dengan Saya Christine Sedang Utara sebagai ketua dan moderator, saya Distemia Amanda Brusnuhaji sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Rindi Antika sebagai nutulen mengucapkan terima kasih dan selamat siang.